Ya, Anda kembali lagi di catatan demokrasi. Langsung saja kita akan minta pernyataan argumen dari Mbak Monik. Ya, dari tadi sudah banyak yang ingin disampaikan. Tadi kita sudah lihat langsung Mbak Monik bagaimana kondisi terkini di Palestina tadi disampaikan oleh Mas Hussein. Argumen Anda, Mbak Monik. Ya, terima kasih TV One sudah memberikan saya ruang untuk bersuara. Terima kasih. Saya Monik Rakers, saya wartawan selama 18 tahun. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Dan kalau kita ngomongin Israel pasti nggak jauh-jauh dengan Palestina. Jadi harus berdua ya, duet. Dan kemudian juga tentang Yahudi karena masih banyak misinformasi, salah persepsi. Dan tentang sejarah Holocaust. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang merasa Hitler itu pahlawan. Nazi itu melakukan tindakan heroik padahal tidak seperti itu. Gitu ya, jadi itu edukasi yang saya lakukan dan setiap kali ada konflik Israel dan Palestina, suka tidak suka pasti akan ramai di sini di Indonesia. Dan yang jelas menurut saya karena saya juga wartawan, selama ini orang Indonesia belum mendapat informasi yang benar tentang Israel, tentang Palestina. Nah, jadi apapun yang terjadi di sana pasti ramai di sini tanpa ada perspektif yang benar. Apa sih sebetulnya masalahnya gitu ya. Menurut Anda seperti apa Mbak? Nah, satu persoalan yang paling utama adalah soal wilayah. Orang Indonesia belum paham bahwa Israel dan Palestina adalah dua entitas wilayah yang berbeda. Israel berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina di mana? Tepi barat dan di Gaza. Nah, yang aneh dalam konflik terakhir, kenapa bisa gitu ya, lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa. Yang adalah lokasinya di Yerusalem. Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh, jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gaza. Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gaza? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Hussein nanti. Kenapa tiba-tiba ikut-ikutan? Ibaratnya ya, terjadi sesuatu di Kalimantan, tetapi kemudian yang ramainya di Jakarta. Oke, pertanyaan Sampai Anda situ langsung dulu saja. Mbak, Kita langsung ditanggapi tanyakan Mas ke Mas Hussein. Mas Hussein mendengar jelas pertanyaan dari Mbak Monik? Iya, sebetulnya pertanyaan itu sudah menjawab pertanyaan sendiri ya. Kalau orang di Kalimantan, kemudian mereka dizolimi, ditindas oleh penjajah, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah orang Jawa akan diam saja? Nggak mungkin. Dia akan bergerak, dia akan melawan. Karena mereka merasa satu entitas, satu negara. Kalau orang-orang Jawa juga diem, nah ini dipertanyakan nasionalismenya. Itu yang terjadi sebetulnya di Palestina. Ketika orang umat Islam sedang beribadah, lagi baca Quran, lagi sholat di masjid, diserbu oleh kepolisian, diblokade, kemudian dilempari gas air mata. Wajar warga Gaza marah, karena itu juga saudara-saudara kita, itu masjid kita. Ya. Oke, saya klarifikasi ya. Ya, Mas Hussein saya klarifikasi dulu nih. Informasi tentang kewenangan di Masjid Al-Aqsa itu bukan berada di tangan Israel. Kewenangan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Golden Dome, Kubah Emas, keseluruhan kawasan Al-Haram Al-Syarif itu di kota tua Yerusalem, di Sion gitu, adalah kewenangan dari Yordania, bukan Palestina. Israel hanya boleh menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. Tetapi Israel tidak berwenang terhadap kawasan itu. Kenapa bisa Israel menyerahkan kepada Yordania? Karena memang pada tahun 1948 sampai 1967 Bapak Ibu, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Waktu itu ada perang Arab Israel tahun 1948. Israel merdeka 14 Mei 1948 dan Israel langsung diserbu 5 negara Arab. Dan kelima negara Arab itu akhirnya membagi tanah yang seharusnya menjadi negara Arab Palestina. Gaza dikuasai oleh siapa? Mesir.
Tepi barat, Yerusalem timur dikuasai oleh siapa? Yordania. Tidak pernah Palestina mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948? Kita baru hebohnya sekarang. Gitu ya. Mas Hussein, Kalau ditanggapi misalnya dulu Mas mau, Hussein. gini, Mbak kalau Monik ini porsinya supaya berimbang juga, Mbak Monik. iya, Mas Hussein tahu nggak tahun 1948 sampai 1967 Mas Hussein langsung. Gaza adalah di bawah Mesir. Mas Hussein silakan. Ya. Ya, pertama tanggapan ini tidak nyambung dengan pernyataan sebelumnya tentang kerusuhan di Masjidil Aqsa dan penyerangan di Masjidil Aqsa. Dan kalau mau melihat sejarah, jangan tanggung-tanggung Ibu, jangan ke 48 sebelumnya. Kok bisa gitu loh ada Israel di Palestina, kenapa ada entitas baru di Palestina yang tadinya damai? Oke, mari kita ulas sesuai permintaan Mas Hussein. Kita mundur ke Bentar dulu, belakang. Baik, Mbak Monik kita kasih kesempatan ke Mas Islam, Hussein. orang Yahudi, Kami menghitung orang durasi. Nasrani, semua hidup berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani semua hidup berdampingan di bawah kekuasaan khilafah saat itu ya, Khalifah Abdul Hamid. Tamam? Nah, tiba-tiba kok ada kerusuhan, ada konflik dan tahun 48 tiba-tiba ada sebuah negara yang sebuah bangsa Yahudi yang masuk ke wilayah Palestina secara ilegal kemudian memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Kalau mau loncat jangan terlalu tanggung. Dan ini saya yakin semua juga paham sejarah ini. Ini semua sudah bukan hal baru dan nggak perlu kita terlalu merendahkan IQ orang Indonesia masalah ini. Ibu Monik bukan satu-satunya orang ahli sejarah di Indonesia tentang masalah Palestina. Jangan terlalu merendahkan bangsa sendiri. Ini kurang tepat bagi saya. Boleh dijawab? Boleh. Oke. Singkat saja Mbak Monik. Iya, jadi Mas Hussein maaf saya tidak merendahkan bangsa Indonesia. Saya justru sangat menghargai. Karena itu saya tidak ingin bangsa kita ini berlarut-larut masuk dalam konflik yang sebetulnya ada dasar sejarahnya, ada dasar historisnya. Harusnya kita tahu dulu. Kenapa ada bangsa Israel? Bangsa Israel itu merdeka bukan karena mereka memerdekakan dirinya dengan begitu saja. Tetapi ada dasar resolusi dari PBB. PBB lah yang membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina pada tahun 1947. Dan kemudian 33 negara setuju pembagian tanah tersebut, 13 negara tidak setuju. Umumnya Baik, mayoritas iya. Arab. Mbak Monik, sedikit saja. Menurut Anda apa yang melatar belakangi kemudian penyerangan Israel untuk menyerang Masjidil Aqsa kemarin? Israel tidak menyerang Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tidak diserang. Oke. Kalau Anda melihat dalam berita-berita di Iran, situs-situs, nah mungkin Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya hari Jumat terakhir bulan Ramadan, ini Anda harus cek juga ya. Oke, baik kita cek langsung ke Mas Hussein. Mas Hussein, Anda yang berada di sana, teman-teman Anda kemudian menyaksikan apakah betul tidak ada penyerangan pihak Israel ke Masjidil Aqsa di malam Ramadan? Menurut saya ini adalah argumen yang sangat menggelikan karena bahkan Perdana Menteri Israel pun Netanyahu tidak menggunakan ini sebagai argumen. Netanyahu tidak pernah mengatakan kami tidak pernah menyerang Al-Aqsa. Tapi tiba-tiba Ibu Monik mengeluarkan statement ini dari mana dasarnya? Nggak ada pejabat tinggi Israel yang mengingkari bahwa ada penyerangan ke Masjidil Aqsa. Baik. Nah, jadi mana yang harus saya percaya? Ibu Monik atau statement dari petinggi-petinggi Israel sendiri? Baik, kita coba dengarkan pandangan yang berbeda dari Pak Mahfud Siddiq. Pak Mahfud Siddiq dari Sekjen Partai Gelora. Makasih banyak ini Mas Hussein Mas sudah Hussein, bergabung. terima kasih Pak banyak Mahfud atas Siddiq kita waktunya. dengarkan. Bagaimana versi Anda? Ini agar masyarakat juga tidak keliru akan sejarah yang ada. Iya, makasih. Pertama saya ingin mengapresiasi tadi statement dari Pak Hendro Priyono ya. Saya dari dulu manggil beliau tuh suhu. Suhu. Ya, walaupun kemarin saya sempat mendebat beliau ketika ada statement itu. Tapi hari ini malam ini saya mendapatkan penjelasan tambahan bahwa maksud beliau adalah reaksi kita sebagai anggota masyarakat terhadap isu konflik Palestina Israel ini tetap harus mempertimbangkan bahaya Covid agar jangan ini semakin meluas. Saya kira ini yang positif ya. Baik. Dan tentu saja di zaman sekarang bentuk ekspresi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina ini kan beragam, tidak harus di jalan memang. Satu misalnya gerakan crowdfunding
dalam waktu 2 hari itu bisa mengumpulkan dana 1 miliar. Ini luar biasa. Mereka nggak pakai turun ke jalan, cukup dengan gadget itu bisa menghimpun dana 1 miliar dalam 2 hari. Jadi banyak bentuk-bentuk ekspresi yang tidak membuat kita menghadirkan kerumunan yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Hendro ya, oleh Bang Edo ini. Nah yang kedua, saya tertarik tadi statement Mbak Moni bahwa beliau membuat satu NGO, LSM, non-profit untuk memberikan edukasi tentang kepada masyarakat untuk memahami persoalan Palestina dan juga Israel. Cuma dari penjelasan sepintas beliau tadi, saya malah tidak teredukasi. Bagian mana yang tidak teredukasi? Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd, ya, dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Karena begini, kita ini hidup sekarang di era terbuka ya, ini era keterbukaan informasi. Informasi apapun sekarang bisa kita buka ya melalui gadget kita dan sumber dari manapun bisa kita dapatkan. Jadi saya kira tentang sejarah Palestina, tentang sejarah kehadiran negara Israel di tanah Palestina, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak ada yang tersembunyi dan saya kira kalau kita mau bedah sejarah itu jauh lagi ke belakang, ya ketika bangsa Yahudi mengalami diaspora sampai dominan di penyebarannya di Eropa misalnya, yang itu juga memicu peristiwa atau tragedi Holocaust yang tadi disinggung Mbak Monik, ini kan semua bisa didapatkan dengan mudah dan sudah menjadi common knowledge ya, pengetahuan masyarakat. Jadi saya kira kalau kita ingin mengedukasi masyarakat ya jangan kemudian juga informasinya justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein justru jadi seperti merendahkan nalar masyarakat itu sendiri. Ini masukan saya untuk Mbak Moni. Tapi saya senang kita bisa mendiskusikan hal ini. Yang kedua, yang ketiga yang saya sampaikan begini. Kalau kita berbicara konflik Israel dan Palestina, baik sebagai dua bangsa, dua entitas ataupun sebagai dua negara, walaupun yang satu disebut negara yang melakukan okupasi dan yang satu adalah negara yang belum berdaulat, karena dideklarasikan tahun 88 sampai sekarang mereka belum berdaulat. Ini belum negara yang berdaulat, ini baru setengah negara sebenarnya. Jadi kalau Soekarno pada waktu itu mengatakan selama tanah Palestina ini belum diserahkan kepada bangsa Palestina sendiri, maka Indonesia akan tetap berdiri bersama rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Dan secara garis politik nasional luar negeri kita, saya sangat bersyukur karena tegak lurus. Pak Jokowi sampai pernyataan beberapa waktu yang lalu ya setelah konflik ini, itu kan menyatakan bangsa Indonesia masih berhutang kepada Palestina. Ya, jadi sepanjang negara Palestina belum merdeka, bangsa Indonesia masih punya hutang dan memang ini bukan hanya jadi hutang moral secara tapi substansi hutang landasannya sejarah. itu jelas dilakukan oleh Ini pemerintah jelas. Indonesia. Ini Pak jelas. Mahfud ditahan dulu, Mbak Haikal, Mbak Monik, Pak Sulaiman, nanti kita berikan kesempatan kepada Jadi pemirsa ini untuk hutang bertanya sejarah langsung. negara dan bangsa Indonesia. Masih panjang ini perjalanannya. Sesaat lagi pemirsa hanya di Catatan Demokrasi.